Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Dr. Haji Muhammad Anwar selaku Ketua Sidang. Saya hormati Dr. Imron Fauzi selaku penguji utama. Saya hormati Bapak Dr. Sudarmanto dan juga dosen pendamping dan juga pembimbing saya Dr. Dayat Rusnan. Baik, saya akan mempresentasikan secara singkat berdasarkan dari hasil penelitian studi saya. Jadi penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi komunikasi, yang mana menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, tidak terkecuali juga di dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu alternatif strategis dalam mencerdaskan bangsa dan modal utama untuk pembangunan suatu bangsa. Nah, sedangkan masalah pendidikan yang ada di bangsa kita sendiri, khususnya di Indonesia, terutama terhadap kualitas layanan administrasi pendidikan yang saya rasa masih kurangnya yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan pendidikan, yaitu proses pelayanan yang masih dibilang ribet atau sistem prosedur penyelesaian administrasi yang kurang efektif dan panjangnya rangkaian birokrasi yang harus ditempuh seringkali membuat pengguna jasa layanan pendidikan itu mengeluhkan terkait hal tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau sistem informasi di dalam lembaga pendidikan, atau lemahnya pengelolaan data dan juga kualitas pelayanan yang dilakukan oleh administrator itu sendiri yang ada di lembaga pendidikan. Nah, dari permasalahan yang sudah saya uraikan barusan, maka pendidikan di masa yang akan datang memerlukan sebuah sistem atau teknologi informasi yang mendukung dunia pendidikan sehingga mampu bersaing di pasar global. Nah, dengan pengetahuan yang diperoleh dari peneliti, lembaga pendidikan ini telah memunculkan sebuah terobosan-terobosan baru atau konsep dan strategi baru dalam meningkatkan layanan pada pengguna jasa pendidikan, yaitu dengan adanya teknologi berupa sistem informasi manajemen. Yang dimaksud di sini yang ada di lokasi penelitian, yaitu di MAN 1 Banyuwangi, telah menerapkan sistem informasi yang berupa EMIS, Simpatika dan juga ADM, yang mana sistem informasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk madrasah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenag. Pada fokus penelitian jadi meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan administrasi di MAN 1 Banyuwangi. Kemudian fokus yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan administrasi di MAN 1 Banyuwangi. Kemudian fokus yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi dari sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan administrasi di MAN 1 Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dari 3 fokus tersebut, dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan administrasi di MAN 1 Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu berupa fenomenologis, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya dikerjakan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian yang dilaksanakan di MAN 1 Banyuwangi ini berdasarkan dari
fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, yang mana menghasilkan perencanaan SIM yang dilakukan pada Men 1 Banyuwangi, yaitu dilaksanakan pada rapat kerja yang dilaksanakan di awal tahun, yang menghasilkan perencanaan sebagai berikut, yaitu merumuskan tujuan sistem informasi manajemen, menentukan sasaran dari sistem informasi manajemen, dan menentukan media apa saja yang akan digunakan dalam sistem informasi manajemen. Kemudian di pelaksanaan sistem informasi manajemen itu meliputi pengumpulan data SIM yang menggunakan sistem informasi berupa EMI, simpatika, dan juga RDM. Pengolahan data SIM ini menggunakan aplikasi EMI, simpatika, dan RDM, dan untuk penyebaran luasan informasi menggunakan website dan juga aplikasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu aplikasi SimpleTech. Kemudian evaluasi sistem informasi manajemen berdasarkan dari penilaian yang berorientasi pada pengukuran tingkat kualitas sistem informasi manajemen, yaitu yang meliputi keakuratan data atau akurasi data, dan kecepatan atau tepat waktunya data yang diperoleh, dan juga relevansi data dari yang dihasilkan sistem tersebut, dan juga adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pada penerapan sistem informasi manajemen di Men 1 Banyuwangi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih pada Saudara Faid ya, menyampaikan ringkasan pikiran. Sebelum ke penghujung utama, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan sekaligus konservasi. Sebelumnya selamat ya, Faid ya, setelah menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi karya ilmiah ini atas bimbingan Bapak Dr. Yaitu Rusnan. Berapa lama proses pembimbingan? Untuk pembimbingan dari proposal sampai selesai? Dari awal materi itu dari bulan April 2023. April sekarang Mei seminar proposal hingga Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan tepat ya. Yang keras 6 bulan selesai biar belakang kami dia. Oh, ini sistem kebetulan. Maksimal 6 bulan dibilangi belakang kamu itu. Ya biar gak boleh berkata lagi deh. Kalau dikenipin semester 14 tidak apa-apa. Saya siap bimbing. Belakang 6 bulan ya selesai. Siap bimbing. Oke. Mas teknis dulu Mas di halaman judul. Kamu melakukan penelitian di mana? di Men 1 Banyuwangi, Pak. Mana itu apa itu? Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi, Pak. Ya nanti dipanjangkan mannya itu ya. Man Banyuwangi, mannya panjangkan. Terus diajukan kepada Universitas Islam di Mendidik sesuai dengan surat afiliasi Wakil Rektor 1 tanggal 9 Maret. Universitas Islam Negeri disingkat UIN, huruf kapital. Ya, tulis. Kamu nggak rekam dan tulis gimana nih mau buka? Rekam nih, apinya ada. UIN diajar Mendidik untuk menulis fakultas jurusan pendidikan. Oke. Di bawahnya ya langsung UIN diajar Mendidik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, prodi MI-nya nggak usah ya. Oktober, 2023. Halaman I2 saya kira menyesuaikan, I3 menyesuaikan, I4 itu fontnya berapa Mas? Moto itu Mas? Al-Quran, surat Al-Imran. Oh iya Pak, sebelumnya mohon maaf ini Pak, yang dari aslinya itu udah dari aplikasi yang di Word itu dari Kemenak itu Pak, Al-Quran yang
in the Word. PGM itu. Nah, setelah di print kemudian saya cek berubah ini dan naskah sudah diserahkan ke penguji semuanya. Yang di file yang di laptop yang dari Kemenak itu, Pak. Daya font berapa? Ukurannya berapa? Ukuran 14 yang Arab. Ketentuan kalau Arab berapa? Ketentuan kalau Arab berapa di buku pedoman? Kalau yang apa? Yang Indonesianya kan 12, yang Arab 14, Pak. dibaca lagi 18, coba dibaca lagi di buku pedoman. Di persembahan, mempersembahkan kepada siapa saja, Mas? Tentunya ke Allah SWT, Pak. Kemudian Rasulullah juga, dan kemudian kedua orang tua saya, Pak. Gak punya adik kakak kan? Adik, Kakak ada? anak pertama. Oh, kakak adik. Iya. Siapa adiknya? Ahmad Ambas misalnya, Pak. Enggak, kamu cantum kan? Oh iya. Habib siap belum, Pak? Ya? Belum, Pak. Ya, tambahkan di sini kan. Iya. Iya. Silakan menuju utama. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Dr. Haji Muhammad Anwar, kemudian penguji pendamping Dr. Riayatul Husnan MPD, dan Sekretaris Sidang Bapak Toto Sudarmanto MPD, dan Mas Pak Idul Rohim, ya, selamat telah melalui tahap sedang skripsi, ya. Saya ke substansinya, tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Anwar, ya. Yang pertama judulnya di abstrak, ya, di abstrak, implementasi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan administrasi, ya kan? Iya, Pak. Coba ingin saya tanya, Mas, SIM, sistem informasi manajemen, yang Mas Rohim teliti melalui aplikasi apa saja? Yang aplikasi yang dari Kemenak yang dikembangkan oleh Kemenak itu ada EMI, Simpatika, dan RDM, Pak. Terus? Kemudian yang ada di madrasah sendiri itu ada aplikasi manajemen surat, itu khusus layanan administrasi atau mengelola persuratan, dan juga ada aplikasi Simple Tech, Pak. Jadi aplikasi untuk guru dan juga orang tua siswa. Berarti kayak EMIS, Simpatika, ya, itu kan dibuat oleh Kemenak. Berarti semua madrasah kan ya punya. Artinya tidak unik. Di situ tidak unik karena itu memang dibuat oleh Kemenak, dan semua madrasah pasti ada Simpatika sama EMIS, ya kan? Ada lagi yang ketiga yang dibuat oleh Kemenak itu RKAM. RKAM, elektronik apa namanya? Laporan bos itu loh. Iya. RKAM ada nggak sih? Belum, Pak. Layanan keuangan itu kan ini juga masuk kategori di sini kan, layanan administrasi. Kan? Enggak tanya. ERKAM. RKAM. Nah, ada nggak? Belum, Pak. Nah, dan itu pasti ada semua madrasah. Gandengannya EMI, Simpatika sama ERKAM itu produk Kemenak yang ditetapkan oleh madrasah. Nah, nanti dicari. Ya. Kemudian produk sendiri lah, itu harusnya yang lebih penting. Produk man satu sendiri, bukan dari Kemenak. Apa tadi? Aplikasi manajemen surat sama aplikasi Simple Tech, Pak. Manajemen surat, ya. Apa namanya? Aplikasi AMS, ya. Manajemen surat itu produk man satu. Itu harusnya yang diteliti, uniknya di situ. Satunya apa? Simple Simple Tech, Pak. Simple Tech itu apa? Aplikasi untuk mengontrol siswa, Mengontrol siswa gitu, piye? dari kayak sistem apa? Intinya memudahkan lah, Pak. Kayak siswa itu hadir atau tidaknya di sekolah karena aplikasi Mengontrol Simple Tech ini- kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa, Pak. Itu harusnya yang unik. Terus
ini PPDB, ada nggak PPDB pakai PPDB. pakai aplikasi apa? Website PPDB. Websitenya di website berarti masuk ini website kan, websitenya itu fiturnya apa saja kan begitu. Jadi ada di aplikasi, ada di website kan gitu toh, harusnya disebutkan semua Le. Baru yang unik itu di aspek apanya gitu ya, belum keisi nih ya. Dalam meningkatkan layanan administrasi, administrasi itu apa saja sebutkan semuanya dulu secara teori apa? Hah? Semua kamu teliti. Layanan administrasi. Untuk layanan administrasinya sendiri dibatasi administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, rumah sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik. Lah ya layanan administrasi kan banyak lah ya. Coba ada namanya SIMKES ya, sistem informasi kesiswaan. Kamu teliti SIMKES, Lah barusan kamu menyebutkan Yang tadi itu SIMKES namanya kamu sebut itu loh. kesiswaan. Simple tech itu loh. Ya SIMKES, sistem informasi kepegawaian, SIMPAK juga. Layanan kepegawaian, Di Simpatika ya. Simpatika. Terus pembelajaran, Di pembelajaran. Dia misalnya e-learning juga ada. ada Pak, tapi fokus ke administrasinya ya. Lah iya administrasi ya. Layanan administrasi itu kan ada dua toh, Le, akademis dan non akademis. Akademis yang kaitannya dengan pembelajaran kan begitu toh, Le. Non akademis ya persuratan, kepegawaian, keuangan itu kan. Kan gak jelas arahnya sejak awal kan belum jelas masalahnya. Akhirnya katanya Pak Anwar, yang terlalu luas yang kamu teliti tapi permukaannya saja, lebih baik fokus apanya gitu loh Le, maksudnya Pak Anwar tadi itu. Atau fokus aplikasinya, satu aplikasi tapi detail sampai fitur-fiturnya begitu harusnya yang diteliti. Ini kan semuanya tapi ngerambiang gak jelas itu loh maksudnya. Nanti dijelaskan di definisi istilah. Ini saya tulis ini definisi istilah halaman 11 ini. Aplikasi layanan administrasi semuanya ini banyak ya. Apakah kamu teliti semua? Kalau nggak diteliti semua, mending dibatasi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada layanan apa, gitu aja. Jadi administrasi kurikulum, ya kan kami menyebutkan itu ya. Istilah dulu, istilah. Halaman 11 ya. Iya. Administrasi kurikulum kamu teliti juga di masuk RDM. RDM apa? Rapot. Rapot itu masuk kurikulum. Rapot itu pembelajaran toh Le, iki lah. Laporan ini lah, pengelolaan dan laporan data peserta didik. Bukan kurikulum, bukan itu, bukan rapot. Ya, itu tidak nyambung. Ya. Keuangan kamu teliti. Lah kamu tulis tapi iki lho ning kamu tulis administrasi keuangan. Halaman 11 itu kan apa menyebutkan? Halaman 11. Iya kan administrasi keuangan ini kan nggak kamu teliti berarti. Ya. Administrasi keuangan, teliti apa enggak? Sistemnya enggak. Lah iya lek gak usah itu atau disebutkan semua terus ditegaskan dalam penelitian ini hanya meneliti layanan ini gitu aja. Tapi saya nyebut keuangan ada nggak aplikasi Elkam tadi kalau kamu teliti penelitian lagi tentang keuangan enggak berarti itu dibatasi ya. Kesiswaan tadi ada ya, PPDB kok rekrutmen dan seleksi langsung aja PPDB gitu ya, tadi itu ada pembagian kelas peserta didik ini ya Le, nulisnya bukan begini ya. Kesiswaan itu meliputi PPDB, pembinaan, pencatatan peserta didik sampai pelaporan peserta didik. Administrasi keuangan meliputi budgeting, accounting, auditing. Administrasi pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan sampai evaluasi.
Ngono lho, Le. Nggih, Pak. Gak ngene nulisnya, jadi dipilah-pilah ya. Nggih. Kalau simkes, simpot, simpur, sim pembelajaran, sim apa? Ya, pokoknya ini macam-macam sim, macam-macam sistem informasi manajemen, cari semua. Mana yang mau batasi? Wis ngono tok, sing paling penting. Kemudian yang konteks itu tadi disinggung. Jelaskan ini keunikan layanan yang mana di halaman 7 itu. Kan nggak ada. Lebih baik gini loh, lebih baik ini saran saya ya. Screenshot produknya MAN 1 tadi itu taruh di sini, taruh di konteks. Pada penelitian ini, keunikan yang ada di MTS ini telah menghasilkan atau memproduk berbagai macam SIM, sistem informasi manajemen. Di antaranya seperti itu. Screenshotnya taruh sini. Di bawahnya kasih fitur-fiturnya. Aplikasi RDM di dalamnya meliputi ini. Terus bawahnya screenshot lagi apa tadi itu? Simple text misalnya. Fiturnya apa dijelaskan di sini. Jadi gitu, lebih baik buktinya saja, gak usah narasi, gak usah panjang-panjang. Itu ya di konteks penelitian, ya di konteks penelitian. Di halaman 7 Le. Kemudian Le, ada revisi mayor. Revisi mayor itu semuanya, ya. Contoh, semua footnote diperbaiki karena semua footnote salah. Semua footnote salah, gak sesuai pedoman. Bawa buku pedoman dah. Yang lama. Kok yang lama? Yang lama itu tahun berapa? Yang calonnya saya sebenarnya. Hah? Ya enggak, Le. Nggih. Yang bukan ngikuti tahun kamu masuk jadi mahasiswa, tapi tahun sekarang. Wes, coba saya ingin tahu contoh footnote, tunjukkan footnote yang benar satu saja. Contoh footnote yang benar. Mulai halaman 1 cari sudah ke belakang. Menurut Faid yang benar. Mana? Ayo kita koreksi bareng-bareng. Menurut Mas Wahim yang benar kemana? Coba tunjukkan. Enak lah itu. Terus satu dari. Tapi gimana? Pokoknya boleh langsung. Iya. Itu betul. Nah, itu langsung dia. Oh. Di ini Pak, di Mana? penelitian terdahulu halaman 14. Halaman 14. 14. Kita cek. Footnote nomor berapa? Nomor 15 Pak. Nomor 15 ya. Bener itu menurut kamu? 15. Salah itu. Coba cek bukunya. Yang salah di mana, Le? Semua footnote-mu itu ada kata hal, HLM, H itu tidak ada. Buku pedomanmu masih ada. Ya ngono itu, kamu pakai buku pedoman yang sama, harusnya yang baru ya. Ya. Itu salah itu, Le ya. Coba mana lagi? Gak ada hal itu. Cari yang baru. Karena bingung, nyari yang bener aja bingung, berarti salah semua. Paham ya? Daftar pustaka coba cek. Daftar pustakanya langsung, kutipannya dulu. Biar nanti merujuk Pak Husnan itu enggak salah sitasi kamu. Wah, nggak Muncul, ya kan? Wah ini Husnan siapa ini kan gitu nanti. Enggak muncul. Coba cari daftar pustaka satu yang benar, satu aja yang benar. Mana? Cek. Mana deh? Masih ada halamannya. Loh, lelai ya cari yang benar satu aja. Benar. Baik. Dari sekian puluh daftar pustaka. Kisah dulu lagi. Ya, ada semua.
Mana Le? Nah, Observasi itu. observasi itu nggak masuk daftar pustaka malah. Observasi, wawancara, dokumentasi itu sudah tidak masuk daftar pustaka. Masuk daftar misalnya di jurnal penelitian, melakukan observasi tanda tangan gitu. Kira-kira ini observasi. Mana lagi? Tidak ada ya yang benar ya, satupun ya. Nah, ada satupun yang benar. Nama dibalik, nama akhir di depan, koma, baru riayatul husnan, berarti husnan, koma, riayatul, gitu ya. Cara ngutip buku, jurnal itu berbeda, ya. Semua tahun di belakang, yang edisi yang baru ya, semua tahun di belakang. Dan seterusnya lah, jelasnya itu lama nanti. Dilihat aja buku pedoman yang baru. Ini tak kirimi nanti. Jadi diperbaiki semua kutipan, footnote dan daftar pustaka ayah semuanya ya. Kemudian di hasil perbedaan penelitian terdahulu ya. Ya, di halaman 16 semuanya tabel itu, dalam tabel itu ya. Di bagian perbedaan itu yang dibedakan fokusnya bukan lokasinya, bukan metodenya, kan sama-sama fokus SIM, ya kan? Tapi perbedaannya apa? SIM karya Muhammad Rizky dan SIM punyamu ini apa perbedaannya? Dijelaskan. Pada penelitian karya Rizky, SIM yang dimaksud adalah aplikasi ini. Sedangkan SIM pada penelitian ini itu aplikasinya ini, misalnya begitu. Kayak lokasi, kemudian metode atau apa itu nggak usah beda. Tapi fokus penelitiannya dulu. Sesama SIM tapi perbedaannya apanya, gitu loh ya. Ini ya paling parah ini. Tadi itu sampai Pak Husnan saya minta teorinya coba dibuka. Ini halaman 24. Coba halaman 24 dan buka bukunya George Terry. Ya, kamu kan POAC. Apa? P Planning. artinya Perencanaan. O Organizing. organizing artinya Organisasinya. A actuating artinya Pelaksanaan. C Controlling. artinya coba bukunya Terry Pak. Actuating itu artinya apa? Coba bukan actuating dalam bukunya Terry. Menggerakkan atau melaksanakan? Enggak lah konfirmasinya bukunya ini langsung. Apa artinya? Penggerak. Punyamu? Pelaksanaan. Beda artinya actuating itu bukan pelaksanaan. Pelaksanaan itu di Inggris nih ya aplikasi atau implementasi. Actuating itu artinya bukan pelaksanaan atau kondi. Sama mengartikan pelaksanaan ini. Pasti rujukannya skripsi yang terdahulu, tapi akhirnya kamu cari di situ, jadikan footnote. Footnote-nya saja kamu ngambil, tapi isinya nggak ngambil dari situ, ya kan? Aku Iya. tuh, rungokno foto punya aku kan? Dikira dosanya aku nggak mesti, itu foto begini. Ya. Tadi footnote-nya ini hanya sebagai pemantas saja. Isinya gak ngambil dari buku aslinya. Yang ini akibatnya salah. Sing dicontoh skripsi yang salah. Ini salah yang turun-temurun. Ya, actuating itu pengarahan atau penggerakkan. Terus iku ono 4, ya kan? POAC 4. Fokusmu 3. Terus nyambungnya dari mana? Tadi dikirimi Pak Husnan tadi kamu. Tadi Terry 4 ya POAC, ono Kunz O'Donnell 5. Dipecah organizing, staffing, directing atau leading. Ono Stunner, ada yang nyebut 6, ada yang nyebut 7, ada yang nyebut sampai 12. Dan terus iso nyambungin yang 3. Perencanaan pelaksanaan evaluasi, ngono-ngono. Ki piye? Jelasno. Bukan salah, paham gak kamu?
Coba. Ngono iku ora maca bukune, ya ngono iku akibate. Ora paham ae. Awas enggak paham, saya yang enggak meluluskan kalau bimbingan saya. Tapi kok itu penguji utama enggak paham, terus enggak lulus. Yang enggak meluluskan saya pembimbingnya ngono malah. Pas kok. Pasal 13 lagi. Nambahnya sampai 14. Pilih. Rohim. Enggak lah tulisannya lumayan apik. Paham enggak? Gak dong. Gak sampai ke sana kamu mikirnya. Nah, ngono itu. Ya. Apa salah fokusnya 3? Enggak salah. Tapi harus dijelaskan ya. Dalam penelitian ini menggunakan teorinya Giorgio Terry yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, ya kan? Kalau bisa dijelaskan juga teori-teori yang lain, Stoner ini, Kuhn O'Donnell ini, Glickman ini, dan seterusnya, Gulick ini, ya. Semua pakar itu, ya, yang sama adalah 2 fungsi. Planningnya sama semua tokoh planning semua, ya. Bagian controlling itu semuanya sama, controlling, tapi ada yang mengistilahkan controlling, ada yang evaluating, macam-macam. Itu yang sama. Yang membedakan berarti pada aspek Actuating sama organizing. kok actuating. Pelaksanaan berarti tadi fokusmu 2 apa? Pelaksanaan kan? Iya. Nah, berarti pada teorinya Terry, organizing sama actuating itu tahapan dalam pelaksanaan. Benar loh. Kuhn O'Donnell mengatakan pelaksanaan itu meliputi organizing, staffing, directing atau leading. 3 pelaksanaan itu. Ono sing pelaksanaan dijabarkan menjadi 4. Ono sing 5. Ngono lho, Le. Paham ya? Dinarasikan begitu. Tak iso besok-besok ojo Terry terus no. Terry salah yang ada kok. Banyak. Apa kok Terry, Le? Tak tanya kamu, jujur. Pasti jawabannya niru kakak kelasnya. Dari mana kamu? Moro-moro Terry itu. Karena bukunya Lebih umum didengar. ya kan? Lah ya kan niru kakak kelasnya berarti kan. Padahal ibu tak pernah tak tulis tentang Terry itu. Banyak kesalahannya Terry itu. Ya. Guys, paham ya berarti ya? Dinarasikan di konteks dan di kajian teori tadi itu katanya Pak Anwar ya. Yang kedua, ini tak tulis ini. Actuating kok pelaksanaan ya. Di setiap sub kajian teori itu nanti dikasih analisis penulis, jangan berhenti di kutipan ya. Kajian teori tentang ini di bawah mesti dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan begini menurut kamu sendiri. Setiap akhir kajian teori, bukan akhir sekali, setiap sub kajian. Paham ya? Perencanaan, paparkan saya dari beberapa tersebut simpulkan. Teknis begitu. Begitu juga di setiap akhir penyajian data ada 3 kan, berarti ada 3 penyajian data. Di setiap akhir 3 ini kasih temuan, analisis penulis temuan 1 apa. Contoh halaman 104 itu enggak ada. Oke. 104 itu kan pelaksanaan SIM, ya kan? Dipaparkan dari wawancara, observasi dan dokumen dapat disimpulkan pelaksanaan SIM itu seperti apa. Gitu loh ya. Yes. Yang penting-penting saja Le, teknis-teknisnya saya coreti di dalam naskah ya. Terus itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peneliti telah banyak menyampaikan masukan. Selanjutnya kepada peneliti pendamping
atau pembimbing Bapak Dr. Yayatul Kusman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Dalam dan Tidak Profesor Dr. Kemudian Ketua Sidang Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar PTRI yang insya Allah akan naik jabatan sebentar lagi. Apa dekan? Oke, dan juga kawan saya Sekretaris Sidang Bapak Toto Sudarmanto Spom NPD. Insya Allah tahun depan ini sudah bergelar doktor juga ini. Ya nanti kerja sesuatu. Oke, ini Mas Faidur Rohim yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat Mas Faidur Rohim sudah terlaksananya sidang ujian skripsi ini. Insya Allah nanti disampaikan oleh ketua sidang dengan bisa lulus atau malah mengulang. Begitu. Belum selesai ini masih ya, belum tentu lulus ya. Tapi tetap saya ucapkan selamat karena ini sudah bisa terproses, terlaksana dengan baik. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali ke Mas Faidur Rohim. Banyak hal yang ditanyakan oleh ketua sidang dan juga ketua komisi tadi, terutama perihal naskah juga riset panjenengan ini yang juga sudah saya tegaskan dan saya berulang kali untuk disesuaikan. Oke. Pertama, perihal pendahuluan konteks penelitian panjenengan itu minimal kata Ustadz itu yang pertama ada terdiri dari 5 landasan minimalnya. Sosiologis, teologis, yuridis, filosofis, empiris. Khususnya Mas di yang empirisnya itu betul-betul ditekankan di empirisnya apa alasan saudara meneliti lokasi ini, ketertarikan saudara itu apa begitu. Saya rasa kalau dibaca di bab 4-nya data panjenengan cukup baik, cukup lengkap begitu ya. Tinggal menegaskan saja di data empiris panjenengan di konteks penelitian. Nah, ini kenapa kok tidak ditegaskan di situ? Bahkan jenengan dari tadi di AMS di konteks penelitian sampean itu tidak ada aja. Belum ada. Ditegaskan itu ya. Padahal itu yang paling penting. Hasil yang bisa membedakan penelitian jenengan dengan penelitian yang lain itu apa? Temuannya itu apa? Kenapa kok bisa tertarik dengan iman satu itu apa? Kan begitu. Kalau jenengan bicara simpatika, kemudian emis, wah itu di mana-mana banyak itu terbiasa. Dan ini justru jadi temuan jenengan yang disebutkan di latar belakang. Itu harus disebutkan, ditegaskan itu. Istilahnya kalau bahasa saya itu mutiara dalam penelitian. Mutiaranya di situ, temuan itu adalah mutiara dalam riset. Begitu. Oke, kemudian yang kedua. Terakhir kali jenengan ngadep ke saya itu saya juga sudah tegaskan ini Mas, jangan kalau memang jenengan menggunakan teori Josteri, tetap mencantumkan teori-teori yang lain. Nah, saya baca ini tidak ada, ini masih belum direvisi sama jenengan, belum revisi, belum sempat atau gimana? Oh iya, ya itu harus ditambahkan. Betul katanya Pak Ketua dan juga Pak Pemuji utama tadi, ini jangan hanya berpacu sama satu pendapat pokok saja, tapi sampaikan beberapa pendapat pokok. Kemudian nanti kalau memang jenengan lebih condong menggunakan satu teori yang menurut jenengan relevan dengan penelitian jenengan, dijelaskan dalam penelitian ini lebih dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ini belum ada. Ini jenengan hanya menentukan teorinya Josteri saja. Bahkan Josteri itu mengatakan ada 4, sedangkan urusan permasalahan jenengan ini ada 3 saja. Itu juga belum ditegaskan di sini. Harusnya ditegaskan juga kenapa kamu 3, kenapa kontra 4-4-nya itu diambil semua. Kemudian yang kedua, lagi-lagi footnote, khususnya yang ketiga ya, lagi-lagi footnote yang khususnya yang di bab 4. Tapi dengan menggunakan
diakomodasi sumber. Sedangkan di catatan kakinya hanya wawancara saja. Jadi di mana nanti itu, apalagi teori tekniknya itu gimana cara anunya. Padahal saya baca itu ada di situ. Dengan gambarnya, dokumennya ada, kemudian observasinya meskipun hanya sangat minim sekali itu ada, tapi dengan tidak mencantumkan di footnote, itu harus dicantumkan. Ini kan kayak gambar itu sih ada disampaikan di sini. Di dokumen itu dokumen apa ini? Menjelaskan gambar ini. Iya, menjelaskan gambar ini gambar apa, begitu. Tidak ada sampai semuanya ada. Di footnote-nya ada semua. Ya. Yang ada di bab 4 khusus bab 4 ini sampai ini hanya di wawancara saja. Begitu. Direvisi ya. Dan juga footnote-footnote yang lain yang sebagaimana sampaikan tadi. Oke, kemudian yang paling akhir mungkin pernyataan keaslian. Kemarin juga sudah saya sampaikan harus materainya salah satunya yang asli. Jadi bahkan tidak ada yang kosong ini. Ini bahkan kosong kalau dia ini. Ya ini. Dia lembaga nih. Inilah Pak Robert atau ujian. Untung dengan ke Pak Morodi. Batalkan ujiannya, bukan jadi ujian. Betul. Bisa terjadi ujian. Begitu. Juga kalau Pak siapa pengujinya Pak Soekarno jangan dapat songkok itu udah pakai nasi wali Pak disuruh pulang gitu. Itu cerminan untuk bimbingannya saya harus gitu Mas ya. Materai ini skenan gitu. Iya scan itu. Balik itu. Batal ujiannya. Harus ada yang asli. Harus ada yang asli. Meskipun satu. Dan itu dibawa satu ujian. Ini jenengan malah nggak ada sama sekali, nggak ada. Harus saya tekankan kemarin harus ada, harus lengkap. Begitu data-data yang lainnya. Oke. Ya segera direvisi. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian ya pada prinsipnya saya ucapkan selamat ya. Sudah cukup bagus nih sampai ini. Hanya ada beberapa hal yang harus disesuaikan dan direvisi sesuai dengan hasil ujian kita di pagi ini. Oke, saya rasa itu selebihnya saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih kepada Baik dan Baik telah memberikan penegasan ulang tentang perbaikan-perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Selanjutnya kepada sekretaris ada masukan, dipersilakan. Cukup. Intinya tadi ini ya, fokusnya itu keunikannya tadi kalau dari Banyak kan Pak? ya ini banyak tapi ini sama ringan. Kalau saya agaknya ringan, walaupun banyak yang bicara. Ya. Yang pertama surat pernyataannya tadi ya, materai. Kedua, kaidah penulisan diperbaiki ya. UI itu ya nanti disesuaikan. Kemudian keunikan ditonjolkan di konteks penelitian, gitu kan? Kemudian tadi dari Pak Ketua Sidang, kemudian penguji utama hampir sama tadi ya. Kenapa dari teori itu menjadi 3 fokus tadi ya kan? Itu yang. Kemudian di halaman 16 ya, konsistensi penulisan antara penulis dan peneliti ya. Kalau peneliti itu ya konsisten ya. Oke. Kemudian bukti telah melakukan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Jadi kata Pak Ketua Sidang kemudian Pak penguji pendamping tadi ya sama ya. Oke. Kemudian teorinya tadi diperkuat dengan teori yang lain. Ini dari Pak penguji utama tadi ya. Kalau misalnya teori, itu diperkuat dengan teori lain di jawaban saya. Kemudian keunikan layanan, aplikasinya di screenshot dari penguji utama tadi ya, di screenshot kemudian diberi detail ya, itu ya. Oke. Kemudian revisi mayornya, footnote-nya ya. Kemudian yang terakhir setiap wawancara diberi komentar ya, jangan wawancara ditinggalkan. Ya jelasannya. Insya Allah ini dengan semua. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.